Hello, this connecting to MacBook Pro Mac. You can disconnect to remove this icon from the Mac microphone. Halo Cun, Vigets SXO. Bagaimana kabarnya kalian semua, aman ya? Sampai di bab 1 kemarin masih aman lah harusnya ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk lagi ya teman-teman ya di kapitel cuai kali ini. Seperti biasa, ini adalah tentang ini ya teman-teman ya. Apa namanya, rangkumannya seperti itu. Jadi redemital dan gramatiknya aja yang kita bahas gitu teman-teman. Nah, pertama di sini kita mau bahas redemitalnya dulu. Di sini ada tentang Uber hobby expression. Nah, di Nezurnoi Kursbook Acuai itu yang kapital cuainya di situ redemitalnya ada Uber hobbies expression. Jadi sini tentang membicarakan tentang hobi gitu teman-teman. Nah, pertama kita untuk menanyakan tentang hobi kita bisa menanyakan seperti ini kalimat pertanyaannya. Kita bisa mengawalinya dengan wave frage. Oke, kemarin kita udah belajar wave frage kayaknya deh, atau belum ya? Wave frage where, wie, was, woher, wo gitu ya. Masih ingat ya? Nah, kita menggunakan pakai was teman-teman. Wave frage was. Jadi wave frage itu kalimat tanya yang diawali dengan huruf W kayak gitu. Kalau di Inggris ada 5 W 1 H, betul? Nah, kalau di Jerman juga ada 10 W. Nah, nggak ada hanya tapi ya. Kayak gitu teman-teman. Was machen, kita pakai verben machen, melakukan ya. Kita masih pakai yang basic-basic dulu. Was machen Sie. Kenapa dia bisa jadi machen? Karena sie, karena personal pronomennya adalah sie. Makanya konjugasi dari si machen tetap machen menggunakan sie Anda ya. Nah, ini kita pakai yang apa namanya? Pakai yang formal dulu ya teman-teman ya. Was machen Sie gern? Atau kita bisa tanya juga menggunakan pakai pakai frage was lagi. Cuma ini untuk yang informal. Gimana teman-teman? Masih ingat konjugasinya yang diganti? Betul, max do. Karena dia personal pronomennya do, maka konjugasinya adalah max. Was max do dia? Apa yang suka kamu lakukan? Kayak gitu ya. Nah, ini untuk bertanyanya bisa seperti ini. Atau kita bisa langsung menanyakannya ya. Kayak Yogen Zigean. Nah, ini menggunakan apa teman-teman? Iya, Odenine Fragen. Betul sekali. Kalimat tanya yang iya atau tidak gitu. Ya garis miring nine Fragen. Dibacanya jadi ya Odenine Fragen. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menanyakan kamu suka jogging nggak gitu ya. Joggen Zigean. Nah, kayak gini. Joggen Zigean. Nah, ini kita bisa bertanya seperti ini. Atau kalau misalkan untuk yang informal kita bisa pakai yoks juga. Jadi disesuaikan juga dengan konjugasinya ya teman-teman ya. Konjugasi dari si personal pronomennya tentu seperti itu. Nah, oke. Nah, ini si verbennya bisa kita ganti-ganti teman-teman. Kita tinggal nanya kamu mau sukanya apa gitu ya. Kamu suka makan gak gitu? Essen Sie gern? Karena is the gear. Nah, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan sama si apanya, sama si verbennya kayak gitu teman-teman. Pokoknya ini jadi si yogennya doang yang di ini ya. Kita kasih 16. Kayak gini masih kelihatan ya, aman ya. Ini untuk menanyakannya teman-teman. Untuk menanyakannya kayak gini. Atau kita pakai font yang rada gede aja deh di 32 ya. 32 masih aman ya harusnya ya. 32 kayak gini. Nah, untuk menjawabnya teman-teman, untuk menjawabnya. Nah, di sini kita bisa menjawab. Oke, nah seperti ini. Untuk menjawabnya, kalau misalkan pertanyaannya adalah was machen Sie gern?
Apa yang suka kamu lakukan, kan begitu, betul? Nah, kita bisa menjawab apa? Yoga gern. Saya suka jogging, kayak gitu. Atau apalagi verben lain, lesen. Saya suka membaca buku, kayak gitu. Oke. Nah, ini cara menjawabnya mudah ya. Jadi tinggal si konjugasi dari si verbennya. Konjugasi itu apa sih, Kak? Konjugasi itu adalah perubahan kata atau perubahan bentuk si kata kerjanya yang disesuaikan dengan personal pronomennya. Seperti itu, oke? Sampai sini aman ya? Aman ya, teman-teman? Aman ya? Nah, kalau misalkan di sini dia menggunakan ya ordinary fragen, berarti kita jawabnya apa? Betul banget. Kita menjawabnya dengan kalimat iya atau tidak, diawali dengan seperti itu ya. Kalau misalkan kita emang suka jogging ya kita jawab iya. Jangan lupa tanda koma ya, sehr gerne, sangat senang gitu, sangat suka ya. Atau kalau misalkan kita nggak suka ya kita tinggal jawab nein. Nein, nicht so gern. Nggak begitu suka, nggak suka gitu ya, nggak suka jogging. Seperti itu, teman-teman. Cukup mudah kan belajar bahasa Jerman di sini? Good. Setelahnya, teman-teman, oh iya, lupa ngasih tahu kalau misalnya teman-teman sambil belajar, sambil makan, sambil ngopi gitu ya. Coba diperhatikan, diamati ya. Kalau teman-teman belajar sambil ngopi, sambil makan itu fokus atau enggak? Kalau fokus lanjutkan, kalau enggak fokus ya mending satu-satu. Kalau aku biasanya memang sambil makan, belajar sambil ngopi gitu teman-teman. Kalau makan sih enggak ya, sambil ngopi. Contohnya seperti ini. Enak banget. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lain, teman-teman. Ada pertanyaan lain lagi. Di sini ya. Di sini untuk membuat janji temu. Oke? Di kapitel 2 itu, Nasuk Neu A1, itu kapitel 2 ada namanya sich verabreden. Nah, kayak gini teman-teman. Sich verabreden itu apa? Ya, untuk membuat janji temu, kayak gitu teman-teman. Atau merencanakan, yaitu wasplanen, seperti itu. Nah, di sini kita bisa membuat merencanakan kita mau pergi kemana gitu ya, kita mau melakukan apa gitu ya. Nah, di sini verben paling mudahnya itu adalah gehen wir ins Kino. Kita pakai yang kosakatanya yang aman-aman aja dulu ya teman-teman ya. Kita pakai kosakatanya yang mudah dimengerti aja dulu, mudah dihafal, mudah dimengerti, kayak gitu. Oke? Oke nggak? Oke ya. Nah, setelahnya gehen wir ins Kino, karena kan takutnya ada teman-teman yang baru banget belajar bahasa Jerman kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang udah jago-jago sih ya terserah ya. Kayak gitu. Ini pakai ordinary fragen teman-teman. Gehen wir ins Kino, kayak gitu. Gehen itu artinya pergi. Kita pergi ke kino nggak, ke bioskop nggak gitu. Kino itu artinya bioskop. Nah, itu pakai ordinary frage. Bisa juga kita pakai kalimat we frage. Nah, untuk bertanya itu main di dua hal itu aja. Ya ordinary fragen atau we fragen, kayak gitu. Oke? Nah, kita di sini menggunakan we frage teman-teman. We frage wann. Wann itu artinya apa? Kapan. Wann gehen wir ins Kino. Wann gehen wir ins Kino? Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk kalimat tanya itu intonasinya rada naik ya teman-teman ya. Gehen wir ins Kino? Wann gehen wir ins Kino? Nah, kayak gitu. Jadi intonasinya rada naik. Oke, kalau misalnya pertanyaannya kita pergi ke kino nggak nih? Gitu ya.
Kalau misal lagi-lagi kalau misalkan pertanyaannya adalah ya oder nein fragen, kita menjawabnya dengan iya atau tidak gitu ya. Sampai sini mudah ya, makin kesini makin mudah ya belajarnya ya. Padahal baru 2 sesi ya, baru 3 sesi ya kita ya, masih di capital choice. Oke. Kalau teman-teman merasa mudah, teman-teman termasuk orang-orang yang jago berarti, begitu. Karena ya di A1 masih mudah sih memang kayak gitu. Nah, Gan via Inskino. Nah, ini kita bisa jawab ya Gan. Ya Gan itu oke, baik gitu ya. Ya, tentu gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau jawab tidak, nine. Nah, di sini kita bisa jawab. Sebentar. Nine. Leider nih. Kita bisa pakai jawab gitu. Atau kita bisa jawab dengan shada. Shada. Gini ya teman-teman ya. Shada. Sayang banget gitu. Shada. Nah, teman-teman kasih apa namanya? Alasannya kenapa? Sayang banget. Apa? Saya harus, jangan harus karena itu menggunakan modal verben ya. Ich gehe zur Schule. Nah, saya pergi ke sekolah gitu ya. Ini sebenarnya masih belum ini ya teman-teman ya, masih belum sempurna kalimatnya. Cuman kalau misalkan kita sempurnakan nanti penjelasannya jadi lebih kompleks dan takutnya jadi bingung untuk yang baru-baru seperti itu. Nah, sementara kita pakai yang seperti ini aja dulu, ya kan? Nah, asyada itu sayang gitu ya, sayang banget atau sorry banget kayak gitu ya. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, Van Inskino, di sini kita bisa menjawab karena pertanyaannya adalah kapan, Van ya. Di situ pertanyaannya adalah kapan. Kita bisa menjawab dengan harinya. Ingat preposisi hari itu menggunakan teman-teman. Saya mau hari apa? Hari Senin, Montag. Hari Rabu, Mittwoch. Nah, atau biasanya pakai weekend ya, Samstag atau Montag atau Sonntag kayak gitu teman-teman. Hari Minggu. Oke nggak nih? Nah, kayak gitu. Gian Vienskino Sonntag. Nah, semisal kita mau nggak cocok juga sama hari minggunya, nah kita bisa jawab lagi am Freitag. Sebenarnya ini masih belum sempurna. Am Freitag gimana? Maksudnya hari Jumat. Kalau hari Jumat gimana? Am Freitag. Nah, di sini kita bisa jawab lagi am Sonntag. Terus dia rada nolak gitu kan. Am Freitag, kalau hari Jumat gimana gitu. Terus kita karena kayak ya udahlah, atau oke lah gitu, kebetulan juga lagi free gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang atas tadi ya Gian, atau klar, pakai klar gitu ya, oke gitu. Atau pakai sedikit ekspresif ya, super. Nah, seperti ini. Atau mau Ashada pakai das geht leider nicht. Kalau das geht leider nih bisa juga sih. Das geht nih, saya tidak bisa pergi. Di sini kan gehen ya. Saya tidak bisa pergi. Boleh deh pakai das geht nih. Ashada. Oke.
Asyhadu-nya nggak usah ke bawah, dari sini aja asyhadu. Ini lebih ekspresif ya teman-teman ya. Asyhadu das geht leider nicht. Sayangnya nggak bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan ini sekiranya kita nggak bisa gitu ya, kalau misalnya bisa ya kita pakai ya gan kayak gitu. Oke. Nah ini banyak teman-teman redemital kayak gini. Oke. Nah nanti kita bahas lagi satu-satu. Sekarang kita coba masuk ke gramatiknya dulu ya teman-teman ya. Gimana kalau gramatiknya? Atau kita bahas redemital satu lagi nih. Ada Überarbeit berufen Arbeitszeitersprechen. Jadi membicarakan tentang pekerjaan gitu ya. Kita membicarakan tentang pekerjaan. Überarbeit Sprechen. Nah, Überarbeit Sprechen di sini teman-teman, dia biasanya membicarakan tentang apa aja kalau di pekerjaan tuh ya. Ya tentunya tentang hari libur mungkin, tentang kapan kamu libur, kapan kamu bekerja, kamu kerjanya apa, kayak gitu-gitu ya. Oke nggak itu? Aman ya? Oke? Nah, di sini untuk menanyakan profesi mungkin pekerjaan dari si orang itu ya. Nah, kita bisa menanyakan pakai kata tanya W-frage lagi. Kata tanya W-frage-nya apa? Pakai was, karena artinya was sendiri itu adalah apa. Was sind Sie? Was sind Sie ini untuk formal lagi-lagi ya. Karena dia menggunakan Sie Anda. Was sind Sie von Beruf. Nah, kayak gini teman-teman. Gampang ya. Beruf itu adalah profesi atau pekerjaan gitu ya. Nah, was sind Sie von Beruf? Apa pekerjaan Anda atau apa profesi Anda? Nah, atau kalau untuk yang informalnya berarti tinggal kita ganti konjugasi dari sein verbennya, dari sind menjadi bis. Oke? Kan sein, bin, bis. Betul? Kalau teman-teman menghafal. Nah, kita tambahin deh personal pronomennya. Was bist du? Sama aja terakhirannya ya. Was bist du von Beruf. Kayak gini teman-teman. Was bist du von Beruf atau was sind Sie von Beruf. Nah, kamu bekerja sebagai apa? Kayak gitu. Oke? Nah, terus untuk menanyakan lebih lanjutnya itu pekerjaan apa sih? Kayak kamu ngapain aja? Nah, kita bisa pakai verben machen lagi. Betul? Karena machen itu adalah melakukan. Was machen Sie? Apa yang kamu lakukan gitu ya. Contohnya saya ngecor, saya nyuci, saya nyapu kayak gitu-gitu. Was max kalau misalkan untuk yang informal was max do. Nah, oke. Terus apalagi teman-teman pertanyaan biasanya tentang pekerjaan. Kapan ya? Wann arbeiten? Wann arbeiten? Wann arbeiten Sie? Nah, wann arbeiten Sie di sini kapan kamu bekerja? Atau wann arbeitest? Wann arbeitest du? Nah, oke. Wann arbeitest du? Setelahnya itu apa? Menanyakan hari libur mungkin ya. Menanyakan hari libur kita bisa pakai wann. Kalau di sini wann arbeiten Sie berarti yang tinggal diganti apa? Wann haben Sie, betul. Karena haben ini adalah memiliki ya atau mempunyai artinya. Kayak gitu. Wann haben Sie frei. Frei itu adalah waktu luang ya atau kosong gitu ya. Wann haben Sie frei. Terus untuk yang ininya berarti menjadi wann hast du. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini adalah pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya semuanya nih. Oke enggak nih? Pertanyaannya.
Jawabannya tinggal kita tulis di sini jawabannya. Kalau pertanyaannya adalah was sind Sie von Beruf, berarti kita menggunakan verben apa teman-teman? Menggunakan verben sein. Kenapa sein? Sein karena dia seperti to be ya dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi untuk menggambarkan atau mengatakan identitas begitu, itu bisa pakai sein verben. Nah, di sini kita pakai ich bin apa? Studentin. Bisa seperti itu. Saya adalah mahasiswi kayak gitu. Atau ich bin apa ya? Kellner. Ich bin Kellner. Saya adalah waiter seperti itu. Terus apa yang kamu lakukan? Ich studiere jeden Tag. Saya belajar setiap hari kayak gitu. Betul? Nah, apa yang kamu lakukan? Saya belajar setiap hari. Terus kapan kamu bekerja gitu? Nah, di sini kalau misalnya bekerja jadi ya ich arbeite ya. Tapi kalau misalkan ini konteksnya adalah mahasiswa, cocoknya bisa jadi ich studiere ya. Nah, di sini bisa mau pakai font bis, cuman kita kayaknya belum masuk, berarti pakai am aja dulu deh. Semisal ini mah ya. Lagi-lagi karena kita masih di bab 2 ya teman-teman ya. Jadi kalimat sempurnanya itu belum begitu sempurna. Jadi teman-teman bertahap gitu ya. Dari awal dari nol banget terus bisa nanti masuk ke capital Drei, capital Vier, capital Fünf gitu ya. Jadi bertahap sampai ke B1 kayak gitu. Nah, B1 udah lumayan sempurna lah untuk si susunannya kayak gitu ya teman-teman ya. Susunan si katanya kayak gitu. Nah, ich studiere am Montag, saya belajar hari Senin kayak gitu. Nah, terus kapan kamu libur atau kapan kamu punya hari libur ya? One has to frei, di sini one has to aja nih. One has to frei. Nah, kayak gini ya. Ich habe, kita bisa tulis di sini ich habe frei. Ich habe am Wochenende. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Dia libur ketika hari akhir pekan, betul. Ketika akhir pekan. Wochenende tulisnya begini kok. Lupa ya. Wochenende bener. Nah, ich habe am Wochenende frei. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, atau kalau misalnya nggak punya hari libur gimana kalau nggak punya hari libur? Kalau nggak punya hari libur, jadi ich arbeite am ich habe keine frei. Ich habe keine frei kayak gini. Jadi saya nggak punya hari libur. Oke nggak ini? Aman ya? Untuk Überhauptsprechen, was machen Sie gern, was machst du gern, joggen Sie gern, joggst du gern. Nah, itu ada formal dan informal. Terus ada Überhauptsprechen kayak gitu ya, masih Überhauptsprechen untuk menjawabnya. Lalu ada si Verabreden. Terus ada Überarbeitsprechen. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Atau kita langsung bahas sama si ininya ya, sama si apa namanya gramatiknya. Kalau kita langsung bahas sama gramatiknya kayaknya oke juga ya. Oke nggak teman-teman? Kayaknya oke sih. Atau coba ngopi dulu ya. Siapa tahu habis ngopi ada keputusan.
Kayaknya kita bahas langsung sama gramatiknya aja deh. Di bab 2, oke. Bab 2 itu gramatiknya ada verben und personal pronomen masih sama. Cuman dia ketambahan aja teman-teman. Ketambahan sama si wir ir-nya itu ya. Karena kan kemarin kita pakai ich, du, er, sie dan sie mereka dan sie anda ya. Sie anda aja ya. Atau sie mereka sama sie anda ya. Aku rada lupa. Ini kemarin kita sie mereka dan sie anda. Kayak gitu. Nah, sekarang itu ada ketambahannya teman-teman. Tambahan dari si personal pronomennya. Berarti di sininya ada ich, terus ada du, er, sie, s ya. Terus sama wir, kita ketambahan wir, ir, sie mereka dan sie anda. Nah, ini membedakannya gimana kak? Membedakan sie mereka, sie anda dan sie dia perempuan gitu. Gampang ya teman-teman ya. Untuk mengidentifikasinya ini perlu dicatat karena aku nggak nyatet di sini. Untuk mengidentifikasi sie dia perempuan, kita tinggal melihat dari bentuk konjugasi verbennya. Gitu. Kalau misalnya di dalam teks ya, di dalam lesson ya, kalau misalnya kita lagi lesson kayak gitu. Nah, untuk sie mereka dan sie anda, kita bisa mengidentifikasinya dari huruf kapitalnya teman-teman. S-nya kecil atau S besar. Kalau S besar berarti dia sie anda. Kalau S-nya kecil berarti dia sie mereka. Cara keduanya, kita memahami konteks dari si bacaan tersebut gitu. Jadi kalau biasanya di sebelum-sebelumnya tuh ada keterangannya, ada kayak nama orangnya gitu, misal Yakob, Lisa, siapa? Putri kayak gitu. Nah, itu berarti kalau misalnya banyak orang berarti pakai mereka gitu. Tapi kalau misalkan cuma satu orang, apalagi pakai ada Herr atau Frau-nya gitu ya, Herr Weber atau Frau Weber, nah itu berarti udah pakai sie anda kayak gitu. Oke. Nah, ich, du, er, sie, es. Nah di sini coba kita pakai ambil yang lain, yang ini aja ya. Kayaknya yang ini nggak perlu dibahas deh teman-teman, karena kan ini tinggal hafalan aja gitu. Ini tinggal hafalan aja. Mana dia? Nah, bentuk konjugasinya kali ya. Bentuk konjugasinya ya teman-teman ya. Kalau wants, wonne, wants, wonen. Oke. Wonen di sini berarti ketambahan won lagi, tambahan wonen lagi. Nah, orang kayak gini aja kok. Teman-teman nih. Ini dia fontnya berapa? 32. Kita kasih 32 juga ya. Nah, kayak gini aja kok dia. Sesimpel ini. Wonen, want, wonen, wonen. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti ini untuk menghafal verben itu perlu dihafal juga dalam bentuk konjugasinya ya teman-teman ya. Terutama banget itu untuk yang masa sekarangnya, untuk yang presentnya. Untuk sekarang ya. Nanti kita belajar yang past tense-nya juga. Jadi di Jerman namanya ada perfect dan preteritum. Itu untuk masa lampau. Masuknya adalah ke Vergangenheit. Nah, Vergangenheit itu nanti ke masa lampau, bentuk konjugasi verbenya pun udah berbeda lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan yang masa sekarangnya belum hafal, terus tiba-tiba langsung masuk ke masa yang lampau, itu rada sulit teman-teman untuk memahaminya kayak gitu. Nah, ini dihafal aja dulu bentuk konjugasinya, hafal sebanyak-banyaknya ada verben apa aja gitu ya. Menari, berlari, duduk,
terus menulis, membaca, mendengar, mengangkat, terus tidur, mandi, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Itu ditulis aja di buku gitu. Ditulis di buku bentuk konjugasinya kayak gimana. Kalau teman-teman emang bener serius mau belajar bahasa Jerman, kayak gitu dilakuin. Oke? Good. Setelahnya kita masuk ke Ya Ordnance Fragen. Nah, ini baru masuk berarti Ya Ordnance Fragen ya. Ya Ordnance Fragen itu kayak apa ya Ordnance Fragen? Ya Ordnance Fragen itu kayak apa? Ya Ordnance Fragen itu adalah kalimat tanya ya atau tidak Ya Ordnance Fragen. Posisinya, rumusnya kita bahas rumusnya dulu deh. Pertanyaan. Iya atau tidak. Nah, kayak gini ya. Enaknya ya. Rumusnya adalah verben plus subjek plus keterangan dan lain-lain ya. Yang penting pokoknya itu adalah verben dan subjeknya. Mungkin di sini pakai keterangan waktu, boleh pakai keterangan waktu kayak gitu. Ini lain-lainnya, jadi teman-teman boleh disesuaikan dan dalam konteks apa kayak gitu. Ya Ordnance Fragen contohnya di sini adalah gehen wir ins Kino kayak tadi ya nih. Gehen wir ins Kino. Jadi verbennya dulu baru si subjeknya. Gehen adalah verben kata kerja, wir adalah subjek atau personal pronomen. Nah, konjugasi dari si verbennya itu mengacu kepada personal pronomen atau si subjeknya. Karena personal pronomennya wir itu, maka konjugasinya adalah gehen. Gehen wir ins Kino. Kita pergi ke kino. Nah, kita bisa jawab iya atau tidak. Atau tadi apa? Joggen wir am Sonntag. Bisa mau tambahin keterangan waktu ya. Joggen wir am Sonntag, kita mau jogging di hari Minggu kayak gitu ya. Joggen wir am Sonntag, mau kita jogging di hari Minggu kayak gitu. Nah, ini ya Ordnance Fragen. Jadi si verben, subjek, keterangan waktu dan seterusnya kayak gitu. Nanti misalnya mau keterangan tempat, adverb dan lain-lain ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelahnya ini tinggal banyak latihan aja sih, karena ini dari hafalan sini kan. Nah, terus di subjeknya gitu tulis, subjeknya jangan lupa teman-teman. Verben pokoknya jangan lupa dikonjugasi gitu aja. Verben dikonjugasi. Ingat verben dikonjugasi, verben dikonjugasi kayak gitu. Untuk kalau misalkan untuk sekarang keterangan waktu, keterangan tempat gitu-gitunya setelahnya masih ketuker-tuker nggak apa-apa teman-teman. Masih aman, namanya kita masih belajar ya. Kalau ketuker-tuker nggak apa-apa, masih aman. Oke? Nah, setelah kita masuk ke bestim artikel. Bestimter artikel itu apa? Artikel yang pasti ya, yang udah spesifik gitu. Nah, kita tulis dulu artikel untuk kata benda yang sudah spesifik begini, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kecilin segini. Nah, fontnya tetap di 32, oke. Bestimter artikel adalah artikel untuk kata benda yang sudah spesifik. Nah, di sini ada maskulin. Maskulin itu adalah, nah, si Jerman ini teman-teman ya, dia adalah salah satu bahasa yang memiliki gender, yang memiliki jenis kelamin kayak gitu. Nah, di sini ada der ya, der Steve contohnya, pulpen. Nah, feminim, kalau aku biasanya der didasdi sih, jadi maskulin, feminim, neutral, baru plural. Dan cuman kalau misalkan di buku Nezurnoi A1 itu dia maskulin, netral, feminim dan plural, jadinya der das didi kayak gitu. Aku agak rada susah tuh
Jadi aku sederhanakan jadi der die, das die kayak gitu. Misalnya apa di sini? Di tablette. Di tablette. Nah, baru di sini neutralnya teman-teman. Baru si neutralnya. Neutralnya apa di sini? Coba pakai das Buch. Nah, das Buch. Terus pluralnya ya, sisa plural ya. Pluralnya pakai die Bücher. Bücher, die Bücher. Nah, maskulin der Stift, feminin die Tablette, neutral das Buch, plural die Bücher. Nah, yang artikel tuh yang mana sih Kak? Artikel itu yang ininya teman-teman, yang der die das die-nya ini, der die das die-nya. Ini yang artikelnya, itu yang disebut dengan artikel kayak gitu. Nah, ini yang namanya artikelnya nih. Der sini ya. Terus ada di, ada das. Ini base team artikel. Oke. Ini yang dinamakan base team artikel. Kita tarik ke bawah dulu sini. Ini yang nggak ngikut ya stabilonya. Nah, oke. Nah, ini ada base team artikel dan ada unbase team artikel. Nanti unbase team artikel kita bahas sekarang ya. Jadi nanti setelahnya kalau ada pembahasan unbase team artikel nggak kita bahas lagi. Ini kebalikannya ya, artikel untuk kata benda yang belum spesifik. Jadinya apa dia? Jadi ein. Jadi eine. Dasnya jadi ein juga, pluralnya nggak ada. Pluralnya nggak ada ya untuk unbase team artikel kayak gitu. Jadi ein, eine, dan ein. Bedanya apa sih Kak? Terus kapan kita harus pakai maskulin? Kapan kita harus pakai base team? Kapan kita harus pakai unbase team gitu? Ya kita tinggal ngelihat aja. Kalau misalkan kalau kita mau pakai kan ya berarti kita harus menulis. Kita harus pakai schreiben gitu. Untuk kita menulis. Nah, kita tinggal sesuaikan. Dari yang mau kita tulis itu nomornya udah jelas belum? Nomornya udah spesifik belum? Gitu. Lalu kalau misalnya namanya udah spesifik atau sudah diketahui gitu ya, nah pakainya yang base team. Kalau belum diketahui pakainya yang unbase team. Jadi kalau unbase team itu kalau misalkan di Indonesia kan mungkin jadinya adalah sebuah ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan base team itu jadinya itu, kalau unbase team mungkin jadinya sebuah kayak gitu. Jadi sebuah pulpen, sebuah obat, sebuah buku, sebuah buku-buku kayak gitu. Nah, kalau misalnya base team kan berarti jadi pulpen itu, obat itu, buku itu gitu ya. Oke nggak? Nah, kayak gitu. Nah, untuk nomen itu harus dihafalin juga dengan artikel beserta bentuk pluralnya. Nah, kalau ini biasanya ya teman-teman ya, kalau di kamus itu bentukannya seperti ini nih. Das Buch contoh. Nah, di sini jadinya Bücher. Ada ketambahan er-nya kayak gini. Kalau di kamus biasanya. Atau kalau enggak gini ya. Das Buch Bücher. Nah, ini tergantung ya. Pokoknya ada endungannya nih. Ketambahan endungannya. Gitu. Oke. Nah, ini berarti kalau ketambahan endungan er dari Buch ini, ketambahan endungan er berarti dia bentuk pluralnya. Nah, tinggal diganti artikelnya menggunakan artikel plural di gitu. Oke. Aman ya? Aman gak nih? Kita udah 40 menit nih. Kalau aman, kalau gitu kita tutup dulu untuk hari ini. Kita udah selesai dulu
Kita udah bahas Redemittel, ada Überhauptsprechen, sich verabreden, Überarbeitssprechen, Verben und Personalpronomen. Terus ada Ja dan Nein Fragen, ini rumusnya juga udah dikasih. Terus Bestimmartikel dan Unbestimmartikel. Serta ini kira-kira kalau misalnya di buku tuh seperti ini, kayak gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup. Danke für heute und bis nächste Video. Tschüss. Auf